Meresap atau tidak? Episode 33 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kalian sudah mandi dan segar seperti aku kan? Iya, kalian hebat. Segar sekali ya pagi ini. Wah, sepertinya semalam hujan teman-teman. Lantai di depan rumahku jadi ada yang basah. Ayo teman-teman, bantu aku mengeringkan lantainya. Kalian mau kan? Terima kasih kalian sudah mau membantu. Tapi kita harus berdoa dulu. Berdoanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian sudah siapkan buku dan alat tulis kan? Lalu, kalian sudah didampingi belum oleh ayah, ibu, kakak, atau anggota keluarga lainnya? Semuanya sudah. Nah, sebelumnya aku mau menanyakan nama hari dulu nih sama kalian. Sekarang hari apa ya? Iya, benar sekali. Kalian kan sudah hafal nama hari dalam bahasa Indonesia. Kalian ada yang tahu nama hari dalam bahasa Inggris tidak? Aku kasih tahu ya. Senin itu Monday. Selasa itu Tuesday. Rabu itu Wednesday. Kamis itu Thursday. Jumat itu Friday. Sabtu itu Saturday. Dan Minggu itu Sunday. Nanti kalian hafalkan lagi ya. Sekarang kita lanjut mengeringkan lantai. Tapi pakai apa ya? Ini kan air hujan. Bagaimana kalau kita mengeringkannya dengan sapu? Yuk kita coba. Kita sapu airnya. Yah, tidak bisa teman-teman. Airnya tetap ada. Ternyata sapu tidak bisa menyerap air. Pakai apa ya? Iya, kita coba gunakan pel. Bisa. Lantainya mulai kering. Ayo teman-teman, bantu aku agar lebih cepat. Kalian ikuti gerakan aku ya. Kita dorong lapel ini ke kanan dan kiri bersama. 1, 2, 3. Dorong kanan, dorong kanan. Dorong kiri, dorong kiri. Iya, seperti itu. Ayo semangat. Dorong kanan, dorong kanan. Dorong kiri, dorong kiri. Sekarang dorong ke depan. Ayo dorong ke depan. Lagi ke depan. Sedikit lagi teman-teman. Sekarang teras rumahku sudah kering. Terima kasih kalian sudah membantuku. Oh iya, kalian tahu tidak? Gerakan mengepel tadi sama seperti gerakan olahraga. Kita sudah berolahraga pagi ini. Hore! Sekarang, yuk kita masuk dan belajar bersama. Kita tadi baru saja mengeringkan lantai rumahku bersama-sama. Kalau ada air di lantai rumah kalian yang tumpah, harus segera dikeringkan ya, agar kita tidak terpeleset. Dengan apa kita bisa mengeringkan lantai yang basah? Apakah dengan sapu ataukah pel? Tentu saja dengan pel. Lalu, apa yang kalian lakukan jika melihat ada air atau minuman yang tumpah? Iya, harus segera dikeringkan. Untuk mengeringkannya, kalian menggunakan apa? Iya, bisa menggunakan kain lap, bisa juga serbet.
Apalagi ya? Kalau pakai plastik, bisa tidak air dikeringkan? Iya, tidak bisa, karena plastik tidak bisa menyerap air. Mungkin kalau pakai kaca bisa, tapi kaca kan tidak menyerap air. Jadi, tidak bisa digunakan untuk mengelap air. Bagaimana kalau menggunakan tisu? Tentu saja bisa. Jadi, benda apa saja yang kita bisa gunakan untuk mengelap air? Kita sebutkan bersama-sama ya. Kain lap, serbet, dan tisu. Aku punya cerita untuk kita baca. Ceritanya tentang meresap atau tidak. Tapi aku mau tanya dulu. Kalian ada yang ingat cerita tentang kebakaran di kota mainan? Ceritanya yang ini. Semuanya masih ingat? Kalau gitu, aku mau tanya ya. Mengapa terjadi kebakaran di kota mainan? Iya, benar. Karena boneka beruang meniup api terlalu kencang saat membakar ubi jalar, sehingga apinya memercik ke pohon di sekitarnya. Lalu, wush, ada angin dan apinya kemana-mana. Lalu, bagaimana perasaan warga kota mainan saat kebakaran? Benar sekali, semuanya panik. Kuda kayu memberitahu petugas pemadam kebakaran. Kemudian, apa yang digunakan untuk memadamkan api di kota mainan? Ada yang masih ingat? Iya, boneka beruang dan teman-temannya mengisi ember dan wadah dengan air dan membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Untung saja apinya bisa dipadamkan. Warga kota mainan hebat-hebat. Mereka bisa saling membantu memadamkan api ya. Nah, setelah membaca cerita ini, kalian tahu tidak siapa yang harus kalian hubungi jika terjadi kebakaran? Tepat sekali, jika terjadi kebakaran, kita harus menghubungi petugas pemadam kebakaran. Setelah ini, kalian bisa mengerjakan lembar tugas kalian. Kalian gambar dulu siapa yang kalian sukai di cerita tadi, dan tuliskan alasan kenapa kalian menyukainya. Gambar juga bagian cerita yang kalian sukai, dan tuliskan bagian yang kalian suka itu. Nanti mengerjakannya di buku tugas atau buku tulis kalian ya. Karena sekarang kita mau bermain tebak huruf. Kenapa 5 kata ini yang muncul ya? Mungkin kita harus membacanya dulu. Yuk kita baca bersama. Ini, dan, dari, dia, lihat. Kok tidak ada yang terjadi ya? Mungkin kita kurang lantang membacanya. Coba kita baca sekali lagi, tapi lebih keras ya suaranya. 1, 2, 3. Ini, dan, dari, dia, lihat. Wah, apa ini ya? Hurufnya banyak sekali. Oh, aku tahu. Kita harus menemukan kelima kata tadi di dalam huruf-huruf acak ini. Tulisannya bisa kalian temukan menurun atau mendatar. Yuk teman-teman, kita cari bersama. Yang pertama, kata ini. Di mana ya? Kalian melihatnya tidak? Aku tidak melihatnya. Oh iya, aku juga melihatnya. Tulisan ini ada di baris kedua. Sekarang kita mencari tulisan kedua. Tulisannya apa teman-teman? Apa kalian melihat tulisan dan? Tunggu, aku sudah melihatnya. Tulisan dan ada di barisan pertama. Aku berhasil. Ayo kita cari lagi tulisan ketiga. Tulisannya dari. Mana ya? Aku tidak menemukannya. Kenapa tidak ada? Kalian sudah melihatnya? Ada di mana? Bukan itu teman-teman.
dari memakai huruf I, bukan Y. Coba kita cari sekali lagi. Di mana ya? Ketemu. Iya, kalian benar. Kita lanjutkan lagi ya. Kata berikutnya apa, teman-teman? Ada di mana ya? Kalian sudah menemukannya. Cepat sekali. Iya, kalian benar. Tulisan dia ada di tengah-tengah. Sekarang kita mencari kata yang terakhir. Kata apa? Ada di mana ya kata lihat? Mana ya? Iya, aku juga sudah menemukannya. Wah, kita menemukannya bersamaan. Semua kata sudah kita temukan. Kalian semua hebat. Kalian jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini, kita akan latihan menghitung. Teman-teman, aku punya pertanyaan. Berapa perkiraan hasil dari 51 dikurang 27 dikurang 11? Kita bulatkan dulu agar lebih mudah memperkirakannya. 51 lebih dekat dengan 50. 27 lebih dekat dengan 30. Kalau 11 lebih dekat dengan 10. Sekarang kita kurangi. Yuk, kita hitung hasil sebenarnya. Satu persatu menghitungnya ya. Kita kurangi satuannya terlebih dahulu, yaitu 1 dikurang 7. Tetapi 1 tidak bisa dikurangi 7. Kita pinjam 1 puluhan dari 5. Jadi 11 dikurang 7 sama dengan 4. Lalu kita kurangi puluhannya. Tapi 5 sudah dikurangi 1. Sisanya 4. Sekarang 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 51 dikurang 27 sama dengan 24. Baru 24 kita kurangi dengan 11. Kita kurangi satuannya terlebih dahulu. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 51 dikurang 27 dikurang 11 sama dengan 13. Kesimpulannya, hasil perkiraan tadi masih kurang dari hasil sebenarnya. Sekarang kita akan membaca cerita. Kalian sudah siap membaca cerita bersamaku, kan? Kalau sudah siap, kalian duduk yang rapi dan dengarkan baik-baik. Meresap atau tidak? Air, susu, dan minyak adalah beberapa contoh benda cair. Apa saja kegunaan benda cair? Benda cair bisa untuk minum, seperti air mineral, susu, atau teh. Benda cair juga bisa digunakan untuk menyiram, menggoreng, dan banyak kegunaan benda cair lainnya. Kamu sudah tahu bahwa benda cair dapat meresap, bukan? Air dapat meresap pada pakaian, tisu,
kapas, dan kertas. Namun, ternyata tidak semua benda bisa menyerap air. Contohnya, plastik, kaca, dan logam. Apakah semua benda cair bisa diserap dengan mudah? Tentu saja tidak. Ini karena benda cair memiliki kekentalan yang berbeda. Semakin kental bentuknya, maka akan semakin susah diserap. Seperti minyak yang lebih kental daripada air. Seperti itu ceritanya teman-teman. Ternyata benda cair ada bermacam-macam ya. Ada susu, minyak, teh, atau air mineral. Kalian tahu tidak, benda cair apa saja yang ada di rumah kalian? Jawabannya bermacam-macam. Ada susu juga, ada minyak goreng, ada air minum. Wah, kalian juga punya kecap, madu, dan jus. Beragam sekali ya. Oh iya, ada yang bilang minyak kayu putih juga. Iya benar, minyak kayu putih juga benda cair. Banyak ya teman-teman. Semua benda cair yang ada di rumah kegunaannya berbeda-beda. Bisa digunakan untuk mengisi air minum, menggoreng masakan, menyiram tanaman, mencuci baju, mandi, dan lain-lain. Kalau di rumah kalian bagaimana? Nanti kalian sebutkan ya, dan beritahu pada pendamping belajar kalian. Tadi dalam cerita disebutkan ada benda cair yang kental. Contohnya seperti apa ya teman-teman? Kalian tahu tidak? Bagaimana kalau kita mencarinya? Ayo ikut denganku, kita cari benda cair yang kental. Benda cair apa ya yang kental? Di rumahku ada atau tidak ada ya? Aku menemukannya. Ada susu kental manis. Iya, tulisannya saja kental. Pasti susu yang di dalam juga kental, sesuai namanya. Aku mau lihat susu ini meresap dengan cepat atau tidak. Kita gunakan apa ya untuk mengetahuinya? Kita gunakan tisu saja. Tisu kan terbuat dari kertas dan mudah menyerap. Yuk, kita coba. Iya, ternyata benar. Susu yang kental tidak bisa meresap dengan mudah. Sekarang aku mau coba tuang lagi, tapi di sendok. Ternyata tidak meresap. Tapi ini karena sendok terbuat dari logam dan benda cair tidak bisa meresap ke logam. Sekarang aku ingin membuat percobaan lainnya. Tapi kita membutuhkan beberapa wadah yang berbeda. Sebentar ya, aku cari dulu. Nanti aku tunjukkan ke kalian. Teman-teman, aku ingin menunjukkan setiap wadah ini berbeda ukurannya. Caranya dengan memasukkan air yang sudah dicampur sirup ke dalamnya. Seperti ini. Air sirupnya aku isi di botol dulu. Terus aku tuang ke wadah yang berbentuk kubus. Kubusnya terisi air 1/4 bagian. Tinggi airnya sama dengan tinggi kubus dibagi 4. Sekarang gantian wadah berbentuk tabung yang aku isi dengan air sirup dari botol. Sekarang tabungnya terisi air 1/4 bagian. Tinggi airnya sama dengan tinggi tabung dibagi 4.
Coba kalian perhatikan wadah tabung dan kubus ini. Ternyata seperempat bagian air di dalam wadah tabung dan kubus tidak sama tingginya. Padahal aku mengisinya dengan botol air yang sama. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang tidak? Pasti semuanya senang, karena hari ini kita sudah belajar banyak hal. Jangan lupa untuk mengisi lembar refleksinya ya. Dan ucapkan terima kasih kepada orang tua atau keluarga yang sudah mendampingi kita saat belajar. Selamat berlatih dan mencoba ya. Sampai jumpa. Apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk, kita ulang bersama-sama. Tadi kita sudah belajar nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Setelah itu, kalian membantu Pian mengepel lantai teras Pian yang basah. Terima kasih ya, teras Pian sekarang sudah kering. Lalu, kita juga mengenal bahan yang dapat menyerap air dan tidak. Apakah kalian ingat dengan apa kita dapat mengeringkan minuman yang tumpah? Ya, bisa dengan kain lap, serbet, maupun tisu. Lalu, benda apa yang tidak bisa digunakan untuk mengeringkan minuman yang tumpah? Betul, plastik dan kaca. Kita juga menceritakan kembali isi cerita kebakaran di kota mainan. Siapa yang bisa kita hubungi saat ada kebakaran? Betul, petugas pemadam kebakaran. Habis itu, kita mencari kata di huruf acak. Wah, aku suka sekali karena bisa bermain sambil belajar. Kita juga belajar menentukan perkiraan pengurangan dalam bilangan. Jangan lupa untuk terus dilatih di rumah ya, agar kalian semakin paham dan tidak lupa. Kalian ingat tidak judul buku yang kita baca hari ini? Betul, meresap atau tidak. Kita jadi tahu bahwa benda cair punya banyak kegunaan. Bisa untuk minum, menyiram, menggoreng, dan masih banyak lagi. Dan tidak semua benda cair bisa terserap dengan mudah. Karena setiap benda cair memiliki kekentalan yang berbeda. Seperti yang sudah kita coba dengan susu kental manis. Ketika dituang ke atas tisu, susu kental manis tidak terserap dengan cepat. Terakhir, kita mencoba menuang air sirup ke wadah yang bentuknya berbeda. Ternyata banyak ya yang bisa kita pelajari dalam sehari. Senang sekali belajar bersama kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.